Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pioneering. Untuk memulai video, pertama-tama saya akan menyanyikan himne pramuka sebagai pembukaan. Kami jadi pandumu, kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya ku dan makan dharma ku baktikan agar jaya Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Apa itu pioneering? Pioneering dalam bahasa Indonesia berasal dari kata pionir yang berarti penganjur, pelapor, perintis jalan atau pembuka jalan. Jadi, pioneering dapat diartikan sebagai salah satu teknik pramuka dalam penggunaan kat dan kayu yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tanduk, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini berbeda sama sekali. Bedanya tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Misalnya itu seperti kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Tujuan dari pioneering. Tujuannya itu untuk memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat dari pioneering ini, pertama itu dapat memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara teman pramuka. Dapat juga diterapkan pada saat-saat genting seperti P3K untuk memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek. Sekarang sudah tahu kan pengertian, tujuan, dan manfaat dari pioneering itu apa? Sekarang kita lanjut ke macam-macam simpul dan ikatan. Yang pertama itu simpul ujung tali. Kegunaannya agar tali pintasan pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul mati. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang ketiga itu ada simpul anyam. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Simpul erat. Kegunaannya untuk memendekkan tali tanpa pemotong. Simpul kembar. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Simpul kursi. Kegunaannya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Simpul penarik. Kegunaannya untuk menarik benda yang cukup besar agar lebih mudah. Simpul lasso. Kegunaannya untuk menangkap binatang seperti kuda, kambing, dan sejenisnya. Setelah mempelajari macam-macam simpul, kita beralih lagi ke macam-macam ikatan. Yang pertama di sini ada ikatan pangkal. Gunanya untuk mengikat tali pada kayu atau tiang. Ada juga ikatan tiang, gunanya itu untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat ini dapat bergerak leluasa, misalnya itu mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.
Ikatan jangkar gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lain yang berbentuk ring. Ikatan tambat gunanya untuk menambat tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tarik gunanya itu untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Ikatan Turki gunanya itu untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Ikatan palang gunanya itu untuk mengikat dua tongkat untuk sejajar berbentuk tambah. Ada juga ikatan cangah dan ada juga ikatan silang, gunanya itu untuk mengikat dua tongkat dengan silang berbentuk X. Ada juga ikatan kaki tiga, gunanya di sini untuk mengikat dua tongkat pada bagian tengah yang nantinya akan digunakan untuk membangun menara kaki tiga. Cukup sekian dari video tentang pioneering dalam pramuka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.